Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus Partai Politik Pengusung Pasangan Rohidin Meriani yang sekarang membersamai kami di atas panggung di hadapan mimbar ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, masyarakat Bengkulu yang kami cintai dan kami sayangi, teman-teman awak media yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, prosesi pendaftaran pasangan calon Rohidin Meriani sudah berlangsung dengan baik, lancar, dan kami sudah mendapatkan bukti bahwa berkas pendaftaran kami diterima dengan benar dan lengkap. Dan selanjutnya kami mendapatkan rekomendasi untuk melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan. Atas dua dokumen itu, maka insya Allah tahapan pencalonan saya bersama Ibu Meriani akan mulai pada tahapan pemeriksaan kesehatan dan nanti insya Allah sampai kepada tahap pencoblosan. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Bengkulu, teman-teman media, agar kami bisa memenangkan kontestasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu di tanggal 27 November yang akan datang. Karena hemat kami berdua bersama Ibu Mary, kemenangan Rohidin Meriani adalah kemenangan masyarakat Provinsi Bengkulu. Kemenangan Rohidin dan Meriani adalah cita-cita dan harapan masyarakat Provinsi Bengkulu. Kemenangan Rohidin dan Meriani adalah yang dipastikan dengan komitmen besar yang akan selalu menjaga budaya dan sejarah Bengkulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana pada waktu deklarasi di tempat posko pemenangan, saya akan kembali menyampaikan komitmen kami berdua. Dan komitmen ini sesungguhnya merupakan permintaan dari seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Yang pertama, kami ingin memastikan bahwa kami tidak akan pernah membebani masyarakat Bengkulu dengan yang namanya kenaikan pajak. Karena begitu terasa di kota ini, dengan kenaikan pajak yang luar biasa, masyarakat sangat terbebani dan ekonomi mengalami stagnansi. Kemudian yang kedua, kami berkomitmen bahwa kami tidak akan pernah berhutang dengan pihak manapun. Karena dalam etika pemerintahan harus dibangun dengan kekuatan kemandirian di samping membangun kerjasama yang baik dan produktif dengan semua pihak. Kami tidak ingin daerah ini tergadai dengan hutang dan banyak hak-hak ASN, hak-hak masyarakat yang akhirnya terbengkalai. Kemudian yang ketiga, kami berkomitmen berdua dengan amanah sebagai gubernur dan wakil gubernur. Karena mengapa Bapak sekalian? Jabatan gubernur dan wakil gubernur itu adalah amanah masyarakat Bengkulu yang amat sangat tinggi nilainya. Saya bersama Bu Meriani berkomitmen dan berjanji, kami tidak akan pernah meninggalkan jabatan ini. Kami tidak akan pernah meninggalkan tugas kami. Karena kami juga pernah merasakan, Bu sekalian, kalau sampai kepala daerah menghilang pergi entah kemana dalam waktu yang cukup lama. Bahkan pada waktu itu sampai ada masyarakat membuat slogan walaupun agak ringan, tapi sungguh menyentuh bagi hati kami, Pak. Sampai kepala daerah buat daftar DPO oleh rakyatnya, Bu sekalian. Kami berkomitmen, kami tidak akan pernah meninggalkan tugas kami di daerah ini. Kemudian yang keempat, kami pun tadi berkomitmen sebagaimana di awal kami sampaikan. Daerah ini harus dijaga warisan budayanya. Kami akan jaga warisan sejarahnya. Karena Bengkulu ini bukan kami yang menciptakannya. Tapi apa yang kami lakukan hari ini adalah warisan sejarah masa lalu. Apa yang kami teruskan hari ini adalah tonggak sejarah yang sudah dibangun oleh masa lalu. Kecil saja Bapak sekalian. Persoalan nama-nama sejarah tidak boleh diganti di daerah ini. Iya, saya mendapatkan masukan dari para pelaku sejarah, orang-orang yang sangat berperan di daerah ini. Begitu nilai histori, begitu kearifan lokal dengan sebutan-sebutan simpang, sepele sekali. Tapi sungguh itu mengonyak hati masyarakat Bengkulu ketika simpang diganti dengan bundaran. Walaupun sekalian sepele sekalian. Dan nama-nama histori itu sudah sangat melekat, tertanam di bumi Rafflesia yang kita cintai ini. Rasanya sekalian ketika kita mengenang sebutan Simpang 5 Ratu Samban Kota Bengkulu, ada histori sejarah di situ. Dia bukan bundaran, Pak. Nah, begini komitmen kami bersama Bu Meriani. Mungkin memang tidak terlalu kelihatan dari sisi aspek, dari sisi physically, namun kami melihat itu adalah hal yang sangat penting untuk kita jaga dengan baik.
Terakhir, kami berdua berkomitmen untuk menyempurnakan dan menuntaskan secara optimis semua program pembangunannya sudah kami rancang dengan baik dan sudah saya jalankan selama saya memimpin Bengkulu. Contoh saja sekalian, kalau soal pembangunan jalan, saya bersama Wakil Gubernur menjabat 6-7 tahun, saya sudah melakukan perbaikan renovasi jalan di Provinsi Bengkulu seluas sepanjang 483 km. Andai itu di rumah semua dilakukan di kota Bengkulu, pasti akan jauh sudah lebih baik sekalian. Sudah 480 km. Bapak bisa lihat jalan Tebat Mono ke Benuang Galing, 30 km Pak. Itu kalau disebar di kota Bengkulu mungkin sudah 10 ruas jalan. Bapak sekalian lihat simpang beringin 3 arah, Benuang Galing. Bengkok maksud saya. Iya, daerah Apur, 30 tahun tidak pernah dibangun. Panjangnya berapa? 34 km. Bapak tahu daerah menghubungkan antara Bengkulu Tengah dengan Bengkulu Utara. Itu juga 35 tahun tidak pernah dibangun sekalian. Alhamdulillah, 32 kilo sudah kita bangun. Simpang Sendawar masuk arah Maras keluar dengan perbatasan Bengkulu Selatan, 28 kilo Pak. Juga 30-an tahun tidak pernah dibangun. Kami pastikan bahwa infrastruktur yang kami bangun sekalian sudah amat sangat jauh mengalami kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kami juga membangun sekalian, Bapak bisa lihat bagaimana Enggano selesai, pelabuhan nelayan di Selumadan Kabupaten Kaur, terminal tipe A yang akan segera dibangun di Air Sebakul. Alhamdulillah sekalian. Dan juga kami ingin memastikan, saya memang bukan siapa-siapa dalam konteks jabatan politik dan jabatan kenegaraan. Saya lahir dari masyarakat Bengkulu biasa. Namun saya ingin memastikan selama saya memimpin Bengkulu, belum sampai 10 tahun, puluhan triliun dana APBN masuk ke Bengkulu. Bapak tahu ruas tol yang pertama hampir 5-6 triliun. Ratusan miliar masuk ke Enggano. Puluhan miliar masuk ke Selumadan Kabupaten Kaur. 400-an sekian miliar untuk pembangunan jalan. Saya ingin memastikan puluhan triliun dana APBN bisa saya masukkan ke Bengkulu. Bukan bermaksud menyentil siapapun sekalian. Tunjukkan dengan saya, teman-teman media. Kalau ada dana APBN dalam bentuk proyek yang betul-betul mega proyek di tingkat kota Bengkulu selama 10 tahun terakhir. Saya tidak mendapatkan data itu satupun. Yang selalu orang mengatakan konektivitas, hubungan kedekatan, backup pemerintah pusat. 10 tahun menjabat, saya tidak melihat satupun proyek APBN yang ada di kota Bengkulu. Atau kalau teman-teman media nanti ada, tolong klarifikasi kalau pernyataan yang masuk ke Bengkulu di zaman saya memimpin Provinsi Bengkulu yang kita cintai. Terakhir, saya ingin memastikan seluruh etnis, seluruh pemeluk agama yang ada di Bengkulu, ini rumah kita. Tempat nyaman kita untuk beribadah, tempat nyaman kita untuk membangun kebersamaan dan keluarga. Maka saya punya komitmen sekalian, mari kita raih kemenangan bersama, dan kemenangan itu adalah kemenangan masyarakat Provinsi Bengkulu. Terakhir, penutup saya mau yel-yel, tolong nanti dijawab, kita pelan-pelan tidak usah buru-buru. Saya menyebutkan kata Romer, tolong dijawab, menang, menang, menang telak, dilantik. Nah, saya ulangi ya, ketika saya nyebut Romer, Bapak sekalian tolong dijawab, menang, menang, menang telak, dilantik. Nah, sekalian, teman-teman media cukup merekam saja. Romer, menang, menang, menang telak, dilantik. Romer, menang, menang, menang telak, dilantik. Terima kasih. Kalau ada yang perlu ditambahkan dengan Ibu Meriani, karena kami ini sinergi baru, Pak. Ya, sinergi baru. Sinergi baru itu lebih dahsyat dari hal yang baru, Pak sekalian. Lebih dahsyat. Karena kesempurnaan hanya ada milik sinergitas. Silakan Ibu Mary. Baik, sebetulnya ini sudah lengkap semua tadi dari Bapak Rohidin. Memang Bapak Rohidin ini ya luar biasa baik dan birokrat handal. Sebelum saya itu menyampaikan sedikit tambahan dari Bapak Rohidin, kita yel-yel dulu. Tadi Romer menang, menang, menang telak dilantik. Romer menang, menang, menang telak dilantik.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja karena Bapak Rohidin sudah membuka dan menutup. Saya hanya menambah sedikit. Di sini pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Meriani dan hari ini saya berkomitmen menjadi wakil calon gubernur Bapak Rohidin Mersah. Dan saya berkomitmen apa yang disampaikan Bapak Rohidin tadi, visi misi itu sejalan. Dan saya berkomitmen sebagai perempuan dan saya basic saya dari pengusaha. Saya ke depan itu berkomitmen untuk menggerakkan roda perekonomian dan bisnis. Khususnya ibu-ibu itu pemberdayaan UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya katakan tadi didengar oleh Allah dan para leluhur kita. Dan kenapa saya mau jadi wakil gubernur Rohidin? Karena saya cinta akan Bengkulu. Ini adalah sinergi baru. Sinergi baru memang yang baru itu adalah Meriani. Walaupun yang sebelah ngomong baru, yang baru itu hanya Meriani. Betul tidak? Nah, dengan sinergi baru ini ke depan saya mendampingi Bapak Rohidin, optimis Bengkulu ke depan bisa lebih maju. Terakhir, mari adik sanak semua dari Kaur, Kabupaten Kaur, yaitu dari perbatasan Merpas, kemudian Bengkulu Selatan, kemudian Kabupaten Seluma, setelah itu kota ke utara yaitu Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Muko-Muko sampai dengan Pinang. Untuk ke timur yaitu Kepahyang, Rejang Lebong dan Lebong. Mari kita bersama-sama memenangkan Romer. Rapatkan barisan. Rapatkan barisan bahwa kemenangan itu mutlak untuk Romer. Romer. Demikian, ini luar biasa antusias semua. Terima kasih seluruh tokoh-tokoh, kemudian teman wartawan yang sudah antusias mengantar kami. Dan kepada masyarakat Bengkulu, ini perjuangan ini masih ada 2 bulan lagi ke depan. Kita rapatkan barisan, pasti Romer menang, menang, menang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romer menang, menang, menang telak dilantik. Baik, sekalian nanti akan kita buka forum tanya jawab. Jadi sifatnya sekalian saya selalu menyampaikan di berbagai kesempatan kita tuh santai saja, tapi pesannya jelas, kemudian juga ditangkap dengan jelas, tidak perlu buru-buru. Sebagai penutup sebelum kita ada tanya jawab, apapun yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, kemudian dibombastis dengan semangatnya Ibu Meriani sekalian, itu semua tidak ada artinya bagi Bengkulu kalau kita tidak mendapatkan keberkahan untuk provinsi yang kita cintai ini. Kita semua tahu akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan sebuah informasi yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan potensi bencana yang ada di Bengkulu. Dan ini pasti selalu ada disampaikan di berbagai kesempatan. Kami menjawab itu dengan seluruh umat beragama yang ada di Bengkulu. Mari kita berdoa untuk Bengkulu yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, ada satu program yang sudah kami susun dalam rencana pembangunan kami 5 tahun yang akan datang. Kami akan mencetak 1 hafiz, 1 desa, seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Hanya dengan harapan itu, keberkahan akan kita dapatkan, keselamatan akan kita nikmati secara bersama-sama. Demikian, terima kasih. Kalau ada tanya jawab kami persilakan, nanti mau ditujukan ke saya langsung atau mungkin ke Ibu Meriani atau kepada partai pengusung juga silakan. 3 orang penanya yang pertama. Perkenalkan medianya apa, kemudian namanya siapa. Cek, cek, cek.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rohidin dan Ibu Meriani dan timnya. Perkenalkan, nama saya Safran Ansori. Saya mewakili Metro TV Bengkulu. Yang pertama untuk Pak Rohidin, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Bapak tentang PKPU yang dibuat yang banyak pihak menganggap itu bertentangan dengan putusan MK soal masa jabatan. Terus untuk Ibu Meriani, minta tanggapannya Bu, karena Ibu kan kalau nggak salah saya sudah jadi kader Gerindra, sementara Gerindranya merapat ke sebelah. Itu aja Bu, silakan Pak. Baik, yang pertama, saya selalu ketika mengambil sebuah tindakan, maka regulasi dan aturan menjadi dasar yang utama. Kami yakinkan bahwa semua elemen pemangku kepentingan yang mengeluarkan dan mengawal regulasi memastikan bahwa kami adalah pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh perundang-undangan. Teman-teman media bisa update regulasi yang terakhir dikeluarkan oleh Bawaslu. Bawaslu membuat surat edaran bahwa penerjemahan terkait dengan PKPU sangat jelas bahwa penghitungan masa jabatan itu sejak dilantik tidak membedakan jenis jabatan apapun. Itu sudah sangat jelas. Pelantikan sebuah jabatan itu hanya bisa dilakukan kalau ada surat keputusan. Jadi sekali lagi sekalian, sesungguhnya PKPU sudah sangat merujuk secara lengkap dan sempurna apa yang diputuskan oleh MK. Dan 3 keputusan MK yang dikeluarkan sesungguhnya tidak ada norma hukum baru sedikit pun yang dikeluarkan. Ini saya kira Mas sekalian, ini sengaja menurut saya sekalian, selalu saja pihak-pihak lain untuk menggunakan instrumen ini sebagai bentuk kelemahan lawan politik saya sesungguhnya. Kalau kita ingin bertarung, kita bertarung di atas panggung dengan elegan. Dan tentu tidak mungkin kami mencalonkan diri dan diusung oleh partai besar. Dan saya bukan pertama kali mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Maka semua regulasi dengan konsultan hukum kami. Dan ini sudah kami konsultasikan dengan semua pihak. Sekali lagi saya pesankan kepada seluruh masyarakat Bengkulu, simpatisan dan relawan saya, kami pastikan bahwa itu hanya gimmick, alat instrumen lawan politik, teman sebelah yang seolah-olah kekurangan bahan untuk bagaimana mencari kelemahan yang sangat tidak punya nilai demokratis. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, boleh teman-teman media juga membandingkan juga, nggak apa-apa. Bahwa yang pada posisi seperti saya ini bukan cuma Bengkulu. Ada 16 daerah lain yang juga punya posisi seperti dengan saya, tapi di 16 kabupaten lain sungguh sangat adem, sangat menghargai nilai demokrasi. Hanya di Provinsi Bengkulu ini saja yang sampai hari ini tetap berpolemik, sehingga masyarakat Bengkulu silakan menerjemahkan sendiri, silakan menyimpulkan sendiri bahwa sesungguhnya keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang berdasarkan undang-undang dan regulasi yang benar. Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya tadi diulang sedikit Abang wartawan. Kenapa Gerindra? Ya, kenapa Gerindra mengusung orang lain? Ya dalam hal ini saya ikhlas. Gerindra sebagai kader saya ikhlas Gerindra mendukung orang lain yang dimaksud tadi, tetapi saya tetap berkomitmen terhadap Gerindra. Dan saya yakin kader-kader Gerindra ini banyak yang masih sayang sama saya. Terima kasih. Ayo. Kalau istilah Bu Mary, Pak, Bang Ken, kalau istilah Bu Mary, kalau ibarat beli mobil, silakan BPKB-nya diambil, mesin dan kendaraannya dengan kita. Setuju? Yo. Jadi, kata kami Selatan, Pak Sapran, ambillah BPKB. Mesin dengan kendaraannya dengan kita. Kalian. BPKB belum lunas pulau. Silakan kalau masih ada. Izin Pak Gubernur sama Bu calon Wagub. Saya Doni dari Gerindra. Tuh, dari Garuda, udah ngaku langsung Gerindra dia, Pak. Ya, tepuk tangan loh. Tepuk tangan, yo. Ya. Ini contoh kader alami, Pak.
Saya Doni dari Garuda Daily. Jadi pertanyaan pertama untuk mungkin bukan pertanyaan sih, tapi minta Pak Gubernur untuk menanggapi pernyataan dari tetangga sebelah lah, bahwa mereka jauh lebih siap dari Pilkada 2020. Itu untuk Pak Rohidin. Terus yang kedua untuk Ibu Meriani, ini juga bukan pertanyaan Bu, cuma kita pengen ngasih tahu bahwa belum seminggu kita baru pulang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan ada 4 teman-teman sejawat kita, rekan-rekan kita, para jurnalis yang itu membawa 4 medali ke Provinsi Bengkulu. Teman-teman kita yang mendapatkan medali perunggu di Banjarmasin. Terima kasih. Karena gini Bu Meri ini, karena saya sudah menjadwalkan untuk menerima mereka. Jadi kalau saya sudah menjadwalkan 4 atlet itu akan segera saya undang dan kita beri apresiasi. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, kesiapan itu bukan pernyataan, bukan statement. Kesiapan itu adalah fakta dan data. Di tahun 2020 saya pernah mengalahkan kawan sebelah. Dan pada waktu itu saya masih posisi baru 2 tahun. Saya bukan bekerja di media sosial. Saya bukan menyapa masyarakat di media sosial. Tapi saya menyapa masyarakat di kampung-kampung mereka, di rumah-rumah mereka, di mana tempat mereka ada persoalan, Rohidin selalu datang dengan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omar! Romar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.